Salam. Pokok bahasan saya ini berjudul Onesimus, bukan lagi hamba, melainkan saudara. Ada seorang bernama Filemon, Bapak Ibu ya. Filemon adalah seorang Kristen awam yang terpandang dan pemimpin rumah jemaat. Kepada siapa seorang Paulus itu menuliskan surat Filemon. Gambaran Filemon di dalam Alkitab. Ia adalah seorang yang percaya, yang dikasihi Paulus ya. Paulus menyapanya sebagai kekasih dan teman sekerja kami di dalam Filipi 2 ayat 2. Ini menunjukkan relasi yang dekat dan saling menghormati Bapak Ibu. Tuan dari Onesimus, seorang budak. Ya, Filemon adalah tuan dari Onesimus, seorang budak. Onesimus adalah budak Filemon yang melarikan diri, lalu bertemu dengan Paulus dan bertobat di Filipi 1 ayat 10-16. Surat ini berpusat pada bagaimana Filemon harus menyikapi Onesimus setelah pertobatannya ini. Filemon juga pemimpin gereja rumah ya. Jemaat berkumpul di rumah Filemon, Filipi 1 ayat 2. Ini menandakan bahwa Filemon itu cukup mampu secara ekonomi dan ia memiliki pengaruh rohani di dalam komunitas, Bapak Ibu. Filemon adalah orang Kolose, kemungkinan besar ini ya, dari kaitan dengan Onesimus dan Epafras, ya, dibandingkan coba dengan Kolose 4 ayat 9 dan 12. Filemon itu kemungkinan tinggal di Kolose. Filemon adalah teladan kasih Kristen yang sedang diuji. Paulus tidak memerintah Filemon tetapi memohon atas dasar kasih. Filemon 1 ayat 8-9, yaitu mengajak Filemon untuk menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara, dan mempraktikkan Injil di dalam relasi sosial yang nyata ini Bapak Ibu. Makna teologisnya penting nih Bapak Ibu ya. Surat Filemon itu menunjukkan bagaimana Injil mengubah relasi, bukan lewat revolusi paksa, tetapi lewat rekonsiliasi, pengampunan, dan martabat baru di dalam Kristus. Tema ini sejalan dengan minat Anda pada refleksi iman yang mendalam dan aplikatif, Bapak Ibu. Jadi ringkasan teologis surat Filemon. Pertama, Injil mengubah relasi, bukan hanya status rohani. Surat Filemon menunjukkan bahwa keselamatan di dalam Kristus tidak berhenti pada pertobatan pribadi, tetapi menyentuh relasi sosial yang konkret. Onesimus tidak hanya diselamatkan, tetapi dipulihkan relasinya dengan Filemon. Baca di Filipi 15 dan 16. Dari budak menjadi saudara, ini sebuah status yang meningkat Bapak Ibu. Paulus tidak menghapus sistem perbudakan secara politis, tetapi menanam benih revolusi Injil, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang terkasih. Filipi 16. Identitas baru di dalam Kristus melampaui hierarki sosial. Otoritas Kristen dinyatakan melalui kasih, bukan paksaan Bapak Ibu. Paulus memiliki hak untuk memerintah, tetapi ia memilih memohon atas dasar kasih. Ini menyikapkan teologi kepemimpinan Kristen, kuasa salib, bukan dominasi Bapak Ibu. Rekonsiliasi lahir dari pengampunan yang menanggung risiko ini. Paulus bersedia menanggung hutang Onesimus ya. Mencerminkan karya Kristus yang menanggung hutang manusia, merupakan suatu sistem pengampunan sejati, selalu berbiaya ini Bapak Ibu. Selalu harus bayar harga. Providensia Allah bekerja melalui kegagalan manusia. Paulus menafsirkan pelarian Onesimus bukan sekedar dosa, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah untuk keselamatan dan pemulihan. Filipi 15 ini ya. Ini bukan pembenaran dosa, tetapi pengakuan kedaulatan kasih karunia Allah. Ini juga suatu makna yang penting ya, bahwa gereja itu sebagai ruang kesaksian publik Injil ya. Surat ini bersifat pribadi namun dibaca di hadapan jemaat. Artinya, rekonsiliasi Kristen bukan urusan privat atau pribadi semata, melainkan kesaksian Injil di tengah komunitas. Jadi inti teologisnya Bapak Ibu, Injil tidak meruntuhkan dunia dengan kekerasan, tetapi mengubahnya dari dalam melalui kasih, pengampunan,
dan identitas gitu. Itulah Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus ya. Filipi hanyalah sebuah kitab kecil di dalam Alkitab ya. Ini bukan bicara tentang mujizat spektakuler ya. Tanpa api dari langit, tanpa laut yang terbelah. Namun justru disinilah Injil itu diuji. Bukan di mimbar, bukan di bait suci, melainkan di ruang tamu, di pintu rumah seorang Filemon, Bapak Ibu. Ketika Injil mengetuk pintu yang paling sulit ini, temanya, Paulus menulis bukan kepada gereja besar ini, melainkan kepada satu orang ya, bukan tentang doktrin yang rumit, melainkan tentang satu relasi yang retak ini, Bapak Ibu. Onesimus, seorang budak, seorang pelarian, orang yang bersalah ini pokoknya Bapak Ibu. Dan Injil datang bukan dengan petir Bapak Ibu, melainkan dengan sepucuk surat. Karena seringkali yang paling sulit bagi kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mengakui orang yang melukai kita juga sedang dikerjakan oleh Tuhan ini Bapak Ibu. Injil tidak menghapus luka, tetapi menebusnya Bapak Ibu. Paulus tidak menyangkal dosa Onesimus ya. Ia tidak berkata, sudahlah lupakan saja. Tidak Bapak Ibu. Ia berkata, jika dia merugikan engkau, hitungkan ia itu kepadaku. Nah, disinilah Injil itu menjadi nyata. Karena pengampunan sejati selalu punya harga Bapak Ibu. Dan bukankah itu gemah salib? Ketika Kristus berkata, hitungkan hutang mereka kepadaku, gereja sering ingin pengampunan tanpa pengorbanan. Rekonsiliasi tanpa salib, damai tanpa luka. Tetapi Injil berkata, kasih selalu menanggung biaya. Kasih selalu bayar harga. Ini juga menyiratkan bahwa status lama itu akan berjalan menuju identitas baru, Bapak Ibu. Paulus tidak berkata, terimalah dia kembali sebagai budak yang lebih baik. Tidak, Bapak Ibu. Ia berkata, bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara. Ini bukan perubahan status sosial. Ini ledakan identitas rohani, Bapak Ibu. Dunia berkata, kamu adalah masa lalumu. Injil berkata, kamu adalah siapa yang Kristus tebus. Dunia berkata, hierarki menentukan nilai. Injil berkata, salib meratakan tanah. Di kaki salib, Tuhan dan hamba berdiri sejajar, sama-sama berdosa, sama-sama ditebus, Bapak Ibu. Ini adalah suatu otoritas yang berlutut ya. Paulus bisa memerintah. Ia rasul, ia senior, ia punya otoritas. Namun ia memilih memohon, inilah kepemimpinan Injil. Bukan suara yang paling keras, melainkan hati yang paling rela terluka. Gereja tidak runtuh karena kurang kuasa, tetapi karena terlalu sedikit kasih, Bapak Ibu. Kita pandai menuntut pertobatan, tetapi miskin kesabaran. Kita cepat menunjuk dosa, tetapi lambat memikul salib. Itu. Dan inilah surat yang dibaca jemaat, Bapak Ibu. Menarik ya, Bapak Ibu ya. Surat ini pribadi, tetapi dibacakan di gereja. Karena pengampunan bukan sekedar urusan batin, melainkan kesaksian publik. Dunia memperhatikan bagaimana orang Kristen memperlakukan mereka yang jatuh. Apakah gereja menjadi tempat pemulihan atau pengadilan rohani, Bapak Ibu? Pertanyaan-pertanyaan yang masih menggema sampai hari ini, Bapak Ibu ya. Surat Filemon itu berakhir tanpa jawaban yang tertulis. Kita tidak tahu apa keputusan Filemon. Mengapa? Karena Roh Kudus ingin pertanyaan itu diarahkan kepada kita justru. Siapakah Onesimus di dalam hidupmu? Siapakah yang sulit kamu terima kembali? Injil yang kamu korbankan, apakah berani kamu hidupi? Injil yang kamu khotbahkan, maksud saya, beranikah kamu hidupi? Onesimus adalah Injil yang berjalan pulang, Bapak Ibu.
Surat Filemon adalah janji yang berjalan pulang ke rumah, masuk ke ruang keluarga, duduk di meja makan, dan berkata dengan lembut namun tegas, "Jika engkau sungguh percaya kepadaku, terimalah dia seperti engkau menerima aku." Karena pada akhirnya kita semua adalah Onesimus yang melarikan diri namun dikejar oleh kasih. Dan kita semua dipanggil menjadi Filemon yang harus memilih menutup pintu keadilan dingin atau membukanya dengan kasih yang menebus. Amin, Bapak Ibu.